Kenal. Sebelumnya di sini saya akan melakukan presentasi tentang pendidikan Pancasila. Kenalkan, nama saya Arista Sela Devi, NIM 2002 0154 052 015, kelas 2020A. Pembahasan dalam presentasi kali ini yang pertama ada perjuangan perlawanan organisasi-organisasi nasional tahun 1908 sampai pasca proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Dan yang kedua ada perlawanan pasukan pembela tanah air atau PETA oleh Sodanco Supriyadi di Blitar. Yang ketiga ada sejarah perumusan Pancasila tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Yang keempat ada analisis pokok-pokok pidato Ir Soekarno dalam sidang PPUPKI tanggal 1 Juni 1945. Dan yang terakhir ada lintasan sejarah perjuangan dibentuknya PPUPKI dan PPKI. Yang pertama ada perjuangan perlawanan organisasi-organisasi nasional tahun 1908 sampai dengan pasca proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Yang ada terbentuknya kesadaran nasionalisme itu ada dua faktor. Yang pertama ada faktor internal, yang kedua ada faktor eksternal. Di faktor internal ini ada penderitaan rakyat Indonesia dan timbulnya elit nasional atau kaum terpelajar pribumi, kemudian ada perkembangan politik etis. Dari faktor eksternal juga ada kemenangan Jepang atas Rusia, dan gerakan Turki Muda dan peranan sarana komunikasi dan transportasi. Yang B ada pergeseran dari ras etnik kedaerahan atau golongan menuju identitas kebangsaan Indonesia. Yang pertama ini ada bersifat kedaerahan, yang kedua berbentuk fisik, dan yang ketiga tergantung pemimpin. Adapun ciri-ciri perjuangan bangsa Indonesia setelah tahun 1908, yaitu yang pertama bersifat nasional, yang kedua berbentuk organisasi, yang ketiga tidak bergantung kepada pemerintah, yang keempat dipelopori oleh kaum terpelajar, yang kelima lebih terarah atau terorganisir. Kemudian ada pembentukan organisasi. Pada masa pergerakan nasional di Indonesia ditandai dengan berdirinya organisasi pergerakan. Masa pergerakan nasional dibagi menjadi beberapa tahap. Yang pertama ada masa pembentukan dari tahun 1908 sampai 1920. Pada masa tersebut berdiri organisasi Budi Utomo, Serikat Islam, Indisparti. Budi Utomo merupakan organisasi pergerakan nasional pertama yang berdiri. Budi Utomo didirikan oleh Wahidin Sudirohusodo pada 20 Mei 1908. Yang B ada masa radikal atau non-koperasi, itu dimulai pada 1920 sampai 1930. Pada masa tersebut berdiri beberapa organisasi, yakni Partai Komunis Indonesia atau PKI, Perhimpunan Indonesia atau PI, dan Partai Nasional Indonesia atau PNI. Dan kemudian ada masa moderat atau koperasi dimulai pada tahun 1930 sampai 1942. Ada beberapa organisasi yang berdiri pada masa tersebut, seperti Partai Indonesia Raya atau Parindra, Gerakan Rakyat Indonesia atau Gerindo, dan Gerakan Politik Indonesia atau GAPI. Kemudian Budi Utomo merupakan organisasi pergerakan nasional pertama yang berdiri oleh Wahidin Sudirohusodo pada 20 Mei 1908. Pada buku The Idea of Indonesia tahun 2008, karya Robert Edwin Elson, Budi Utomo sebagai organisasi pelajar merumuskan tujuan untuk memajukan tanah Hindia. Organisasi Budi Utomo ini juga merupakan pelopor perjuangan kemerdekaan dengan memanfaatkan kekuatan pemikiran. Upaya para mahasiswa di Budi Utomo menunjukkan latar belakang budaya Jawa yang mereka akrabi. Mereka mencari cara untuk meningkatkan kebangsaan atas budaya sendiri dengan menempatkan kembali dan memperkuat budaya.
Berawal dari perjuangan organisasi yang bersifat kedaerahan hingga akhirnya terwujud perjuangan melalui organisasi yang bersifat nasional yang diikat dengan suatu janji dan tekad bulat yang kuat, yaitu Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928. Kemudian yang kedua ada perlawanan pasukan pembela tanah air atau PETA oleh Soedarjo Suprijadi di militer. Tentara Sukarela Pembela Tanah Air atau biasa disebut PETA dibentuk pada tanggal 3 Oktober 1943 oleh Panglima Tertinggi Tentara ke-16 Rikumun, Jepang yang menguasai wilayah Jawa dan Madura. Pada awalnya, pasukan ini hanya disebut Tentara Sukarela. Baru pada pertengahan tahun 1944, populer disebut sebagai Pembela Tanah Air atau PETA. Struktur organisasi tentara PETA terdiri atas 5 jenjang kepangkatan yang diberikan berdasarkan kelas sosial dan pendidikan. Yang pertama ada komandan batalion yang disebut Daidancho. Mereka mendapat pangkat tersebut berasal dari kalangan pejabat birokrasi, pemuka agama, penegak hukum maupun pamong praja. Di bawah Daidancho terdapat pangkat komandan kompi atau Judancho. Mereka ini kebanyakan berasal dari latar belakang pengajar atau guru. Selanjutnya terdapat pangkat komandan peleton atau Sodancho. Pangkat ini disandang oleh mereka yang berpendidikan minimal sekolah menengah. Kemudian komandan regu atau Budancho yang diberikan kepada mereka yang berpendidikan minimal sekolah dasar. Di posisi terbawah terdapat pangkat prajurit atau Gyuhei. Mereka dipilih dari para pemuda yang belum pernah mendapatkan pendidikan. Tentara PETA dikenal dengan seragamnya yang berwarna hijau dengan kerah leher putih, celana hijau, sepatu karet, dan stiwel lengkap, dan topi lapangan atau bushi yang juga berwarna hijau. Sedangkan para perwiranya mengenakan jas berwarna hijau juga dengan kerah sepatu dan dengan kerah putih, sepatu lars, dan pedang samurai di pinggang. Dan batalion atau Daidan. PETA di Blitar dibentuk pada 25 Desember 1943, terdiri atas 4 kompi atau culdan. Daidan di Blitar merupakan satu dari 3 Daidan dari Kerasedinan Kediri. 2 Daidan lagi berada di Kediri dan Tulungagung, dibentuk setelah Kediri dan Blitar. Pemberontakan antara PETA di Blitar dipicu oleh kekecewaan terhadap situasi ekonomi pada zaman Jepang serta perlakuan kejam Jepang terhadap Romusha. Para anggota PETA melihat situasi masyarakat petani di pedesaan yang semakin miskin karena kebijakan Jepang. Selain itu, saat bertugas menjadi penjaga Romusha di pantai selatan pada pertengahan 1944, para tentara PETA Blitar melihat sikap Jepang yang sewenang-wenang terhadap para Romusha. Di samping itu, di dalam organisasi PETA sendiri terdapat kekecewaan karena perlakuan yang tidak setara antara perwira Jepang dan Indonesia. Salah satunya terdapat kewajiban bagi seluruh perwira PETA dari Budancho hingga Daidancho untuk memberikan salam terlebih dahulu kepada serdadu Jepang, bahkan kepada prajurit Jepang berpangkat terendah. Pemberontakan tersebut dimotori oleh Komandan Peleton Soedarjo Suprijadi. Lulusan pertama pelatihan Tangerang Seiden Dojo, Suprijadi yang bernama kecil Priambodo lahir pada 1926 di daerah Tulungagung. Ia merupakan anak Bupati Blitar, Darmadi. Sebelum masuk pendidikan dasar PETA, ia sempat menempuh pendidikan di HIS hingga Mosvia. Dalam mempersiapkan pemberontakan, Suprijadi dibantu oleh Soedarjo Murandi dan Soedarjo Suparjono. Pada saat itu merupakan wakil komandan batalion atau Daidan pada PETA Blitar. Rencana pemberontakan juga melibatkan 3 Budancho, yakni Sudarmo, Sunanto, dan Halir Mangku Dijaja.
Ide pemberontakan Suprijadi mendapatkan dukungan dari Sudanjo Dr. Ismail, staf medis di Daidan Peta Blitar. Bahkan, Ismail dianggap sebagai pencetus gerakan tersebut, mengingat Ismail adalah seorang intelektual dan lebih senior dari Suprijadi. Perencanaan pemberontakan telah dimulai sejak bulan September 1944. Pada saat itu, direncanakan untuk mengadakan kontak dengan batalion lain untuk mengadakan pemberontakan. Rapat dilanjutkan pada November 1944 dengan melibatkan beberapa dai dan peta Jawa Timur dari Tulungagung, Kediri, Malang, Lumajang, Madiun, dan Surabaya. Perencanaan dilanjutkan pada Januari 1945 di Blitar. Bahkan sempat direncanakan sebuah latihan bersama pemberontakan pada 19 Januari 1945, tetapi batal. Pada 4 Februari dan 9 Februari 1945, Suprijadi mengumpulkan rekan-rekannya untuk segera melakukan pemberontakan sebelum diketahui Jepang. Akan tetapi, desakan Suprijadi belum disetujui dengan alasan bahwa dai dan wilayah lain belum memberikan jawaban definitif atas usulan pemberontakan. Akhirnya, pada 13 Februari 1945, Suprijadi kembali mengumpulkan rekan-rekannya untuk segera memberontak. Salah satu alasannya adalah Jepang dianggap sudah mengetahui rencana mereka, bahkan telah memberlakukan kebijakan pengurangan amunisi untuk peta. Hanya pemberontakan. Pemberontakan didahului dengan keluarnya para anggota peta dari markas pada tanggal 13 Februari 1945, tengah malam, pukul 23.00. Mereka berdalih ingin melakukan latihan malam. Pemberontakan dimulai pada pukul 3.00 pada 14 Februari 1945 dengan tembakan mortir ke arah Hotel Sakura. Hotel tersebut merupakan tempat tinggal para pembesar sipil Jepang yang dalam keseharian berseragam dan bersenjata. Serangan juga diarahkan ke markas Kompetai yang terletak di samping barak Daidan Peta Blitar dengan senapan mesin. Sekitar 360 orang terlibat dalam pemberontakan peta di Blitar. Dalam pemberontakan tersebut, direncanakan pula pengibaran bendera merah putih di lapangan depan markas peta Blitar. Tugas tersebut diberikan kepada Sudanjo Partoharjo. Bendera merah putih sempat berkibar selama 2 jam sebelum kemudian diturunkan. Selanjutnya, mereka mendobrak penjara Blitar yang terletak di sebelah timur alun-alun Blitar untuk membebaskan para tahanan. Pasukan kemudian bergerak keluar kota, dibagi menjadi 3 kelompok. Kelompok yang bergerak ke utara dipimpin Sudanjo Sunarjo. Pasukan yang ke timur dipimpin Budanjo Sunanto. Kedua kelompok ini dipimpin oleh Sudanjo Suprijadi. Sedangkan kelompok yang bergerak ke arah barat dipimpin oleh 3 Sudanjo, yakni Murandi, Suparjono, dan S. Jono. Pasukan peta yang telah bersiap di perbatasan kota berupaya untuk mengantisipasi kedatangan bantuan Jepang dari 3 penjuru, yakni Kediri, Tulungagung, dan Malang. Bantuan pasukan sejumlah 2 truk dari Surabaya yang masuk Blitar lewat Malang berhasil disergap oleh pasukan Suprijadi. Yang ketiga, ada sejarah perumusan Pancasila tanggal 21 Mei sampai 1 Juni 1945. Secara etimologis, Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta Panca, artinya 5, dan sila berarti batu sendi atau alas dasar. Berikut 3 tokoh besar yang turut merumuskan Pancasila. Yang pertama ada Muhammad Yamin, merupakan seorang sastrawan, sejarawan, budayawan, politikus, dan ahli hukum. Dalam membuat rumusan Pancasila, Muhammad Yamin memberikan 5 hal untuk bisa dijadikan dasar negara. Pertama, diajukan secara lisan pada tanggal 29 Mei 1945 yang berisi peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan peri kesejahteraan rakyat. Kemudian hal tersebut berubah saat Muhammad Yamin menyampaikan rumusan dasar negara yang dilakukan secara tertulis, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kebangsaan Persatuan Indonesia, rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Dan yang kedua ada Supomo. Supomo merupakan seorang ahli hukum pada generasi pertama yang sudah ada ketika Indonesia merdeka. Supomo adalah seorang pahlawan nasional Indonesia yang juga dikenal sebagai arsitek Undang-Undang Dasar 1945 bersama dengan Muhammad Yamin dan Soekarno. Usulan untuk rumusan Pancasila diungkapkan Supomo dalam pidatonya di sidang BUPKI yang digelar pada 31 Mei 1945. Supomo memberikan 5 rumusan untuk dijadikan dasar negara, yaitu persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, dan keadilan rakyat. Yang ketiga, ada Presiden I.R. Soekarno, atau Presiden pertama Indonesia. Soekarno juga turut serta merumuskan Pancasila. Dalam pidatonya di sidang BPUPKI tanggal 1 Juni 1945, Soekarno menyampaikan pidato yang berisi gagasan mengenai dasar negara yang terdiri dari 5 butir gagasan. Gagasan tersebut adalah kebangsaan Indonesia, internasionalisme dan keperikemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Selain itu, Soekarno juga mengusulkan 3 dasar negara yang diberi nama Ekasila, Trisila, dan Pancasila, di mana akhirnya dasar negara yang dipilih adalah Pancasila. Kemudian rumusan dasar negara Pancasila yang sah. Rumusan yang sah berdasarkan sistematis yang benar terdapat pada Undang-Undang Dasar 1945 dan disahkan oleh PPKI pada 18 Agustus 1945. Rumusan dasar negara dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 terletak pada alinea keempat. Presiden Republik Indonesia mengeluarkan Instruksi nomor 12 tahun 1968 pada 13 April 1968. Dalam instruksi tersebut ditegaskan bahwa tata urutan dan rumusan Pancasila yang sah sebagai berikut. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang keempat ada analisis pokok-pokok pidato I.R. Soekarno dalam sidang BPUPKI tanggal 1 Juni 1945. Pada 29 Mei sampai 1 Juni 1945, Badan Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI mengadakan sidangnya yang pertama di Jakarta. Sidang dipimpin oleh Ketua BPUPKI Dr. KRT Rajiman Wedjodiningrat, dan isi pidato I.R. Soekarno pada tanggal 1 Juni adalah: pertama, dasar pertama yang baik dijadikan dasar buat negara Indonesia ialah dasar kebangsaan. Kita mendirikan satu negara kebangsaan Indonesia. Yang kedua, ada dasar itu ialah dasar mufakat, dasar perwakilan, dasar permusyawaratan. Negara Indonesia bukan satu negara untuk satu orang, bukan satu negara untuk satu golongan, walaupun golongan kaya. Tetapi kita mendirikan negara semua buat semua, satu buat semua buat satu. Saya yakin bahwa syarat yang mutlak untuk kuatnya negara Indonesia adalah permusyawaratan perwakilan. Prinsip keempat yang diusulkan Bung Karno adalah kesejahteraan. Dan prinsip yang kelima, hendaknya menyusun Indonesia merdeka dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berprinsip ketuhanan. Bukan saja Indonesia bertuhan, tapi masing-masing orang Indonesia hendaknya bertuhan Tuhannya sendiri. Yang Kristen menyembah Tuhan yang petunjuk Isa Al-Masih, yang Islam bertuhan menurut petunjuk Nabi Muhammad SAW, orang Buddha menjalankan ibadatnya menurut kitab-kitab yang ada padanya. Tetapi marilah kita semua bertuhan, hendaknya negara Indonesia ialah negara yang tiap-tiap orangnya dapat menyembah Tuhannya dengan cara yang leluasa. Gagasan Bung Karno soal 5 prinsip dasar negara itu diterima secara aklamasi oleh semua anggota BPUPKI. Selanjutnya, BPUPKI membentuk Panitia 9 untuk merumuskan dan menyusun Undang-Undang Dasar. Pancasila kemudian dicantumkan dalam Mukaddimah Undang-Undang Dasar 1945 yang disahkan dan dinyatakan sebagai Dasar Negara Indonesia Merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Yang kelima atau yang terakhir itu ada lintasan sejarah perjuangan dibentuknya BPUPKI dan PPKI. Yang pertama ini ada BPUPKI. BPUPKI juga disebut Dokurinsu Junbido Sakai atau yang
tanggal berdirinya bertepatan dengan hari ulang tahun Kaisar Hirohito. BPUPKI beranggotakan 67 orang, di mana 60 orang Indonesia dan 7 orang Jepang yang bertugas mengawasi. Diketuai oleh Rajimanwejo Diningrat dan Wakil Ketua Hibangase Yoshio dari Jepang, serta Seoroso. Setelah resmi pada tanggal 12 Mei 1944, BPUPKI melaksanakan sidang pertamanya pada 29 Mei 1945 hingga 1 Juni 1945. Namun pada sidang pertama tersebut BPUPKI belum menemukan rumusan dasar negara Indonesia. Akhirnya, sebelum sidang kedua, BPUPKI membentuk tim 9 yang bertugas merumuskan dasar negara. Pada tanggal 10 sampai 17 Juni 1945 berlangsung sidang BPUPKI kedua. Namun tugas BPUPKI memiliki tugas utama yaitu mempelajari yang utama yaitu mempelajari dan menyelidiki hal penting yang berhubungan dengan berbagai hal yang menyangkut pembentukan negara Indonesia. Berdasarkan sidang BPUPKI juga punya tugas yang lainnya, yaitu yang pertama tugas membahas mengenai dasar negara, yang kedua sesudah sidang pertama BPUPKI membentuk reses selama 1 bulan. 3 bertugas membentuk panitia kecil, panitia 8 yang bertugas menampung saran-saran dan konsepsi dari para anggota. Yang keempat bertugas untuk membantu panitia 9 bersama panitia kecil. Yang kelima, panitia 9 menghasilkan Jakarta Charter atau Piagam Jakarta. Tujuan BPUPKI memiliki beberapa tujuan. Pertama, menarik simpati rakyat Indonesia untuk membantu Jepang dalam melawan sekutu. Jepang menjanjikan kemerdekaan dan melaksanakan politik kolonial pada 1 Maret 1942. Kedua, mempelajari dan menyelidiki sesuatu yang berhubungan dengan pembentukan negara Indonesia Merdeka atau mengenai tata pemerintahan Indonesia Merdeka. Kemudian ada BPKI. BPKI diketuai oleh Soekarno dan wakilnya Muhammad Hatta, sementara anggotanya yang berjumlah 21 orang. Anggotanya terdiri dari 12 wakil dari Jawa, 3 dari Sumatera, 2 dari Sulawesi, serta masing-masing 1 dari Kalimantan, Nusa Tenggara, Maluku, dan 1 perwakilan etnis Tionghoa. Tugas BPKI adalah melanjutkan tugas BPUPKI dan mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Sidang pertama digelar pada 18 Agustus 1945 dengan putusan mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945, memilih Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden, membentuk Komite Nasional untuk membantu tugas Presiden sementara sebelum membentuk MPR dan DPR. Yang kedua pada 19 Agustus 1945 yang menghasilkan 1 Piagam Wilayah Indonesia yang terdiri atas 8 provinsi, membentuk Komite Nasional Daerah, membentuk 12 departemen dengan menterinya yang mengepalai departemen dan 4 menteri agama. Sidang ketiga pada 12 Agustus 1945 menghasilkan keputusan pembentukan Komite Nasional, pembentukan Partai Nasional Indonesia, pembentukan Badan Keamanan Rakyat dan Tentara Nasional Indonesia atau TNI, dan akhirnya pada 29 Agustus 1945 PPKI dibubarkan bersama dengan pelantikan anggota Komite Nasional Indonesia Pusat. Ini ada referensi dari PPT saya. Dan mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan dalam pembahasan pendidikan Pancasila pada saat ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.